Ini mengisahkan seorang anak petani bernama Bayu. Sejak kecil, Bayu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki siapapun. Ia dapat merasakan bisikan angin dan memanipulasinya secara halus. Namun, bakat ini dianggap aneh oleh penduduk desa, membuatnya tumbuh sebagai anak yang sering merasa terasing. Suatu hari, sebuah badai dahsyat melanda desanya, merusak ladang dan menghancurkan rumah-rumah. Dalam kepanikan itu, Bayu tanpa sadar berhasil menghentikan amukan angin dengan kekuatannya sendiri. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang hijau dan bukit-bukit subur, hiduplah seorang petani sederhana bernama Wirya dan istrinya, Sekar. Mereka telah lama mendambakan seorang anak, namun selama bertahun-tahun doa mereka belum juga dikabulkan. Setiap malam, mereka berdoa kepada dewa-dewa agar diberikan keturunan yang akan menjadi penerus keluarga mereka. Hingga pada suatu malam, saat angin bertiup kencang dan langit dipenuhi kilatan petir, Sekar merasakan tanda-tanda kelahiran. Angin yang biasanya lembut tiba-tiba berubah menjadi badai yang mengguncang desa. Pohon-pohon bergoyang, dedaunan berterbangan, dan suara gemuruh menggema di langit. Para tetua desa mengatakan bahwa ini adalah pertanda besar, sesuatu yang jarang terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan susah payah, Sekar melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, hal yang paling aneh terjadi tepat saat tangis pertama bayi itu terdengar. Angin yang tadinya mengamuk tiba-tiba berhenti, seolah tunduk pada kelahirannya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian ini berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa percaya bahwa anak itu dikaruniai kekuatan, sementara yang lain takut bahwa ia akan membawa bencana. Wirya dan Sekar menamai anak mereka Bayu, yang berarti angin, sesuai dengan peristiwa kelahirannya yang luar biasa. Mereka percaya bahwa anak ini adalah anugerah, meskipun masih belum memahami apa arti sebenarnya dari tanda-tanda yang menyertainya. Seiring berjalannya waktu, Bayu tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan anak-anak lain di desa. Ketika dia tertawa, angin berhembus lembut. Ketika dia menangis, angin bertiup lebih kencang. Saat dia marah, daun-daun berterbangan. Dan ketika dia bermain, udara di sekelilingnya terasa bergerak mengikuti keinginannya. Hal ini semakin terlihat jelas ketika usianya menginjak 5 tahun. Suatu hari, saat Bayu bermain di tengah sawah bersama anak-anak lain, mereka mendapati layang-layang mereka tidak bisa terbang karena angin mendadak berhenti. Dengan polosnya, Bayu mengangkat tangannya ke udara dan berteriak, "Terbanglah!" Seketika, angin bertiup, dan layang-layang itu melayang tinggi di langit. Anak-anak lain terheran-heran dan mulai menyadari bahwa Bayu bukan anak biasa. Kabar tentang Bayu pun menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang menganggapnya sebagai berkah, sementara yang lain mulai merasa takut. Mereka berbisik bahwa anak itu mungkin bukan manusia biasa, melainkan titisan roh angin yang datang membawa pertanda. Kegelisahan pun mulai tumbuh di hati para tetua desa, yang percaya bahwa kekuatan semacam ini tidak boleh berada di antara manusia biasa. Bayu sendiri tidak menyadari keistimewaannya. Baginya, angin adalah sahabat yang selalu menemani. Ia senang bermain dengan udara, membuatnya berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Ia merasa nyaman dengan kehadiran angin yang selalu mengikuti gerak-geriknya. Namun, apa yang dianggap sebagai permainan oleh Bayu ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan besar yang akan mengubah nasibnya dan seluruh desa. Sementara itu, seorang tetua desa bernama Ki Jaya mulai mencurigai bahwa Bayu memiliki hubungan dengan legenda lama yang telah lama dilupakan. Dalam kitab kuno yang tersimpan di rumahnya, ada kisah tentang seorang anak yang lahir di tengah badai dan memiliki kemampuan mengendalikan angin. Anak itu ditakdirkan untuk menjadi penjaga keseimbangan alam, tetapi juga berisiko membawa kehancuran jika kekuatannya tidak dikendalikan. Ki Jaya pun memutuskan untuk mengawasi Bayu dari kejauhan. Ia tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi ia juga sadar bahwa kekuatan besar selalu membawa konsekuensi besar. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar berkah bagi desa, ataukah ia adalah ujian yang dikirim oleh para dewa? Namun, sebelum Ki Jaya sempat menemukan jawaban, sebuah peristiwa besar terjadi di desa. Angin yang berhembus lembut mendadak berubah menjadi badai yang mengamuk tanpa alasan. Atap-atap rumah berterbangan, pepohonan tumbang, dan sawah-sawah rusak dalam sekejap. Semua orang berlari mencari perlindungan, dan di tengah kekacauan itu, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayu berdiri di tengah badai,
Matanya terpejam, seolah sedang berbicara dengan angin. Ketika ia membuka matanya, angin pun perlahan mereda. Semua orang terdiam, menyadari bahwa Bayu bukan hanya sekadar anak petani biasa. Ia adalah sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Sejak kejadian badai besar yang mereda di hadapan Bayu, suasana desa tidak lagi sama. Orang-orang mulai berbicara di belakangnya, beberapa dengan rasa kagum, tetapi lebih banyak lagi yang diliputi ketakutan. Bisik-bisik tentang anak petani yang dapat mengendalikan angin semakin menyebar. Tak sedikit yang mulai percaya bahwa Bayu adalah utusan para dewa, namun ada pula yang takut bahwa ia adalah pertanda buruk. Bagi Bayu sendiri, ia hanya seorang anak yang tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi padanya. Di tengah kebingungannya, Bayu mulai menyadari bahwa angin tidak hanya mengikuti perasaannya, tetapi juga seolah berbicara padanya. Saat ia berdiri di tengah ladang yang sunyi, ia bisa merasakan bisikan halus yang mengalir di sekelilingnya. Terkadang, ia merasa angin berusaha memberitahunya sesuatu, seolah ada suara dari tempat yang jauh memanggilnya. Tetapi setiap kali ia mencoba memahami pesan itu, hanya kehampaan yang ia rasakan. Ki Jaya, yang selama ini mengamati Bayu, akhirnya memutuskan untuk berbicara dengannya secara langsung. Suatu sore, ketika langit mulai berubah jingga, ia mengundang Bayu ke rumahnya. Dengan mata tajamnya yang penuh kebijaksanaan, Ki Jaya bertanya dengan suara dalam, "Bayu, apakah kau sadar bahwa kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain?" Bayu, yang sejak kecil tidak pernah merasakan dirinya berbeda, hanya bisa mengangguk ragu-ragu. Ki Jaya lalu mengambil sebuah kitab tua yang sudah lapuk dan meletakkannya di hadapan Bayu. Dalam kitab ini tertulis legenda tentang seorang anak yang lahir di tengah badai dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin. Dikatakan bahwa anak itu akan menjadi penjaga keseimbangan, tetapi juga bisa membawa kehancuran jika ia tidak memahami takdirnya. Bayu menatap kitab itu dengan bingung, belum sepenuhnya mengerti maksud dari kata-kata Ki Jaya. Malam itu, Bayu pulang dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Apakah benar dirinya adalah anak yang dimaksud dalam legenda? Jika iya, apa arti semua ini bagi dirinya dan desanya? Ia mencoba tidur, tetapi pikirannya terus melayang. Di luar rumah, angin berhembus lembut, seolah ingin menghiburnya. Namun, di dalam hatinya, Bayu merasakan ketidakpastian yang semakin besar. Keesokan paginya, sebuah insiden terjadi. Salah satu anak desa, Jati, jatuh ke sungai yang deras setelah terpeleset di tepiannya. Orang-orang berteriak panik, tetapi tak ada yang cukup berani untuk terjun menyelamatkannya karena arus yang terlalu kuat. Tanpa berpikir panjang, Bayu berlari menuju tepi sungai. Dengan naluri yang belum sepenuhnya ia pahami, ia mengangkat tangannya dan merasakan angin berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, hembusan angin yang kuat menerpa permukaan air, menciptakan dorongan yang cukup untuk membawa Jati kembali ke tepi sungai. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Beberapa di antara mereka bersorak kagum, tetapi yang lain menatap Bayu dengan mata penuh kecemasan. Kekuatan yang ia miliki bukan hanya luar biasa, tetapi juga berbahaya. Setelah kejadian itu, beberapa penduduk desa mulai berusaha menghindari Bayu. Mereka tidak ingin anak-anak mereka terlalu dekat dengannya, takut akan sesuatu yang mungkin tidak mereka pahami. Bayu merasakan perbedaan ini, tetapi yang paling menyakitkan baginya adalah ketika beberapa orang tua melarang anak-anak mereka bermain dengannya. Ia merasa seolah dirinya adalah makhluk asing di tengah desanya sendiri. Melihat keadaan ini, Wirya dan Sekar mencoba menenangkan hati anak mereka. "Jangan takut dengan apa yang ada dalam dirimu, Bayu," ujar ayahnya. "Kekuatan adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Yang perlu kau lakukan adalah memahami bagaimana menggunakannya dengan benar." Namun, kata-kata itu hanya menambah kebingungan dalam hati Bayu. Ia masih belum mengerti apa tujuan dari semua ini. Di saat kebingungan melanda, angin kembali berbisik di sekelilingnya. Kali ini, Bayu mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan hanya suara samar, tetapi seperti panggilan yang datang dari kejauhan. Suara itu terdengar jelas dalam pikirannya, seperti sebuah ajakan untuk pergi, untuk menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang mengganggunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasa bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam di desa.
Ia tahu bahwa jawaban atas kekuatannya tidak akan ditemukan di sini. Dengan hati yang bimbang, ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, meninggalkan desanya dan mencari kebenaran tentang dirinya sendiri. Namun, sebelum ia sempat memutuskan apa yang harus dilakukan, sebuah kejadian besar mengubah segalanya. Angin yang berbisik padanya membawa kabar buruk. Sesuatu yang gelap sedang bergerak menuju desa, sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Angin yang semula berbisik lembut kini berubah menjadi tiupan yang membawa firasat buruk. Bayu berdiri di atas bukit kecil di tepi desa, merasakan udara di sekelilingnya semakin gelisah. Hembusan angin dari timur tidak seperti biasanya. Terdapat sesuatu yang berat di dalamnya, seakan membawa kabar yang tak diinginkan. Hatinya berdebar kencang. Perasaan gelisah menyelimuti pikirannya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar firasat, melainkan sebuah peringatan yang harus diperhatikan. Di malam yang sama, suara gong besar tiba-tiba bergema di tengah desa, menggetarkan setiap rumah dan membangunkan seluruh penduduk. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh kebingungan. Kepala desa, Ki Jaya, berdiri di alun-alun dengan wajah tegang. Ada sekelompok orang asing mendekati desa kita dari arah timur, ucapnya dengan suara lantang. Mereka tidak datang dengan niat baik. Kita harus bersiap. Suasana pun berubah menjadi panik. Bayu merasa hatinya semakin tak tenang. Ia tahu bahwa angin telah memperingatkannya tentang hal ini, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah cepat, ia berlari menuju puncak bukit, berharap bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan, di bawah sinar bulan pucat, ia melihat barisan obor yang bergerak seperti ular api di antara pepohonan. Jumlah mereka tak sedikit, dan kehadiran mereka membawa aura yang mengancam. Penduduk desa mulai berkumpul di sekitar alun-alun, sebagian membawa tombak atau senjata seadanya. Mereka tidak terbiasa menghadapi ancaman dari luar, tetapi mereka juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ki Jaya berusaha menenangkan mereka, tetapi ketakutan telah menjalar ke setiap hati. Bayu berdiri di tengah kerumunan, merasa dirinya berada di persimpangan jalan. Haruskah ia melindungi desanya dengan kekuatannya, atau haruskah ia pergi mencari jawaban atas misteri dirinya sendiri? Saat itulah, dari balik pepohonan, muncul seorang pria berbadan besar dengan jubah hitam panjang. Wajahnya ditutupi oleh separuh topeng perak, hanya menyisakan mata tajam yang bersinar di bawah cahaya obor. Ia melangkah ke depan dengan penuh wibawa, diikuti oleh puluhan pria bersenjata di belakangnya. Kami datang bukan untuk bermain. Suaranya terdengar dalam dan penuh ancaman. Serahkan anak yang bisa mengendalikan angin, atau desa ini akan kami bakar sampai rata dengan tanah. Suasana berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada Bayu. Desas-desus tentang kekuatannya ternyata telah menyebar jauh, bahkan sampai ke orang-orang yang tak dikenal. Ibunya, Sekar, dengan cepat meraih tangan Bayu, matanya penuh kecemasan. Kita tidak bisa menyerahkan Bayu, seru ayahnya, Wirya, dengan suara tegas. Tetapi ancaman yang dihadapi terlalu besar. Tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan terhadap kelompok itu. Bayu merasakan dadanya bergetar hebat. Ia tidak ingin desanya dihancurkan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang yang motifnya masih menjadi misteri. Angin berputar-putar di sekelilingnya, menunggu perintahnya, tetapi ia sendiri belum tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus melawan? Ataukah ia harus menyerah demi menyelamatkan mereka semua? Pria bertopeng perak itu menatapnya langsung, seakan mampu melihat ke dalam jiwanya. Kau memiliki sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa, katanya lagi. Kami datang untuk membawamu kepada seseorang yang telah lama menantimu. Seseorang yang tahu asal-usul kekuatanmu. Kata-kata itu membuat Bayu terkejut. Mungkinkah ini adalah jalan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya? Tapi sebelum Bayu bisa berkata apapun, seorang pria desa yang ketakutan berteriak, "Serahkan saja dia. Kita tidak bisa melawan mereka." Jeritan itu membuat suasana semakin kacau. Beberapa orang mulai mundur, takut akan keselamatan mereka sendiri. Ki Jaya berusaha menenangkan keadaan, tetapi suasana sudah tidak terkendali. Di tengah keributan itu, Bayu tahu bahwa ia harus mengambil keputusan cepat, keputusan yang akan menentukan nasibnya dan desanya. Angin bertiup semakin kencang,
berputar mengelilinginya seperti pusaran yang siap dilepaskan. Bayu mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya. Saat itu, ia menyadari satu hal, ia tidak bisa terus bersembunyi dari takdirnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku akan pergi dengan kalian, tetapi hanya jika kalian bersumpah untuk tidak menyentuh desaku." Pria bertopeng perak itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Bijak," katanya. Tanpa menunggu jawaban dari siapapun, Bayu melangkah maju, meninggalkan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya baru saja dimulai. Bayu berjalan dengan langkah mantap, meskipun di dalam hatinya bergemuruh pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Malam itu begitu sunyi, hanya suara langkah kaki dan deru angin yang berdesir lembut di telinganya. Para pria bersenjata yang mengawalnya tetap diam, seolah menjaga rahasia besar yang belum boleh terungkap. Cahaya obor yang mereka bawa menciptakan bayangan panjang di jalan setapak yang mereka lalui, memberi kesan bahwa malam itu lebih kelam dari biasanya. Di belakangnya, desa yang selama ini menjadi rumahnya mulai menghilang dari pandangan. Bayu menahan desakan hatinya untuk menoleh. Ia tahu bahwa jika ia melihat ke belakang, hatinya mungkin akan luluh, dan ia akan tergoda untuk kembali. Tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dengan menarik napas panjang, ia terus melangkah ke depan, membiarkan angin menjadi satu-satunya penghiburnya dalam perjalanan ini. Pria bertopeng perak yang berjalan di depan tiba-tiba memperlambat langkahnya. "Kau tahu, anak muda," katanya dengan suara rendah, "kau seharusnya merasa terhormat. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sang penguasa angin." Bayu mengernyitkan dahi. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Sang penguasa angin?" tanyanya. "Siapa dia?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bayu sekilas, seakan mengukur seberapa besar tekad pemuda itu. "Kau akan segera mengetahuinya," katanya singkat. Kata-kata itu justru membuat Bayu semakin penasaran. Ia selalu tahu bahwa dirinya berbeda, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang di luar sana yang mungkin memiliki jawaban atas misteri kekuatannya. Perjalanan mereka berlanjut melewati hutan yang semakin pekat. Pohon-pohon tinggi menjulang, menciptakan lorong alami yang seolah menelan cahaya bulan. Bayu bisa merasakan udara di tempat ini berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat. Angin pun berdesir aneh, seakan berbisik sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup peka. Ia mulai merasakan bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah dataran tinggi. Di tengah dataran itu berdiri sebuah gerbang batu besar yang tertutup kabut tipis. Bayu bisa merasakan kekuatan yang mengalir di sekelilingnya. Saat ia mendekat, angin yang berputar di sekitar tubuhnya berdesir lebih kencang, seakan merespon sesuatu yang ada di balik gerbang tersebut. "Masuklah," kata pria bertopeng perak itu. "Di balik gerbang ini, kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Bayu menelan ludahnya, merasa sedikit ragu. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah hati-hati, ia melewati gerbang itu. Begitu ia melangkah masuk, sensasi aneh segera menyelimutinya. Udara berubah drastis, seakan ia baru saja memasuki dunia yang berbeda. Langit di atasnya lebih kelam, meskipun bintang-bintang berkelap-kelip dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Tanah yang dipijaknya terasa lembut, hampir seperti awan. Di hadapannya terbentang sebuah dataran luas dengan pilar-pilar batu menjulang ke langit. Di antara pilar-pilar itu, sosok-sosok berjubah putih berdiri dalam keheningan. Mereka tidak bergerak, tetapi Bayu bisa merasakan tatapan mereka tertuju padanya. Ada aura kuno yang memenuhi tempat ini, seakan-akan waktu di sini berjalan dengan cara yang berbeda. Bayu merasa bahwa tempat ini menyimpan sejarah yang jauh lebih panjang daripada yang bisa ia bayangkan. Lalu, dari tengah-tengah pilar, seorang pria tua dengan rambut panjang seputih salju melangkah maju. Matanya tajam seperti elang, tetapi ada kelembutan dalam sorotnya. Jubahnya yang berwarna biru muda berkibar di tiup angin. "Kau akhirnya datang," katanya dengan suara dalam yang bergema di seluruh dataran. "Aku telah menunggumu sejak lama, Bayu." Bayu terkejut.
Ia tidak pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang terasa familiar. "Siapa kau?" tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, angin yang berputar di sekitar Bayu menjadi semakin kuat, seakan menari mengikuti perintah yang tak terdengar. "Aku adalah orang yang akan memberitahumu siapa dirimu sebenarnya," katanya. Bayu merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Selama ini, ia hanya tahu bahwa ia berbeda dari anak-anak lain, tetapi ia tidak pernah tahu dari mana kekuatannya berasal. Kini, di tempat yang terasa seperti negeri yang terlupakan ini, ia mungkin akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan penuh keberanian, ia menatap pria tua itu dan berkata, "Aku siap mendengar semuanya." Pria tua itu mengangguk, lalu melangkah mendekat. "Maka dengarkanlah, anak muda," katanya. "Karena cerita ini dimulai jauh sebelum kau dilahirkan." Bayu berdiri dengan tatapan penuh ketegangan. Udara di sekelilingnya semakin pekat, berdesir seperti nyanyian yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki ikatan dengan angin. Pria tua di hadapannya memandangnya dengan tatapan tajam, seakan hendak menembus ke dalam jiwanya dan menggali sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. "Sebelum kau bisa memahami kekuatanmu, kau harus mengetahui asal-usulmu," katanya dengan suara berat yang bergema di dataran luas itu. Bayu menarik napas dalam-dalam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mendengar tentang orang tuanya selain cerita samar dari kakeknya, yang selalu mengatakan bahwa ayah dan ibunya adalah petani sederhana yang meninggal ketika ia masih bayi. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang selalu mempertanyakan kebenaran cerita itu. Kini, berdiri di hadapan pria tua misterius ini, ia merasa bahwa jawaban yang selama ini ia cari akhirnya akan terungkap. "Dulu, sebelum kau lahir, ada sebuah kerajaan yang berdiri di atas puncak tertinggi negeri ini," lanjut pria tua itu. "Kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Bayu Graha, tempat di mana para penguasa angin bersemayam. Raja terakhir dari kerajaan itu adalah seorang pria yang memiliki kendali penuh atas angin, mampu menciptakan badai yang dapat menghancurkan pasukan musuh hanya dengan satu gerakan tangannya." Bayu menelan ludah. Ia tidak pernah mendengar tentang kerajaan Bayu Graha sebelumnya. Sejauh yang ia tahu, hanya ada kerajaan-kerajaan besar yang dikuasai oleh raja-raja biasa, tanpa ada yang memiliki kekuatan luar biasa seperti yang diceritakan oleh pria tua itu. "Lalu, apa hubungannya denganku?" tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum samar, lalu melanjutkan, "Kau adalah pewaris terakhir dari garis keturunan Bayu Graha. Ayahmu adalah raja terakhir kerajaan itu, dan ibumu adalah seorang wanita dari desa biasa yang jatuh cinta padanya. Namun, karena hubungan mereka dianggap tidak pantas oleh para penasehat kerajaan, ayahmu memilih meninggalkan tahtanya demi hidup bersama wanita yang dicintainya." Bayu terperanjat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa darah kerajaan mengalir di dalam dirinya. Ia hanya seorang anak petani yang menghabiskan hidupnya bekerja di ladang dan berlarian di sawah, tanpa pernah memikirkan bahwa dirinya memiliki ikatan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. "Jika ayahku adalah raja, lalu apa yang terjadi padanya?" Suaranya sedikit bergetar saat ia mengajukan pertanyaan itu. Ekspresi pria tua itu berubah muram. "Setelah menyerahkan tahtanya, ayahmu diburu oleh mereka yang tidak menerima keputusannya. Para penguasa baru takut bahwa keturunannya suatu hari akan kembali untuk merebut tahta, sehingga mereka mengirim pasukan untuk membunuhnya. Dalam pertempuran yang sengit, ayahmu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi ibumu dan dirimu yang saat itu masih bayi. Ia berhasil mengalahkan banyak lawan, tetapi pada akhirnya, ia gugur di tangan pengkhianatnya sendiri." Hati Bayu bergetar mendengar kisah tragis itu. Ia bisa merasakan kesedihan mendalam yang tersembunyi dalam setiap kata pria tua tersebut. "Bagaimana dengan ibuku? Apa yang terjadi padanya?" tanyanya dengan suara yang semakin lemah. "Ibumu melarikan diri dengan bantuan seseorang yang setia kepada ayahmu," jawab pria tua itu. "Ia membawamu ke sebuah desa kecil, berharap kau bisa tumbuh sebagai anak biasa tanpa harus menghadapi ancaman dari masa lalu. Namun, ia jatuh sakit karena luka yang dideritanya saat melarikan diri, dan akhirnya meninggal ketika kau masih bayi." Bayu terdiam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dirinya hanyalah seorang yatim piatu biasa, tetapi kenyataan yang terungkap begitu berbeda dari yang ia bayangkan. Darah yang mengalir dalam dirinya bukanlah darah petani biasa, melainkan darah seorang penguasa yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan.
Kini, waktunya kau memahami siapa dirimu sebenarnya, lanjut pria tua itu. Kekuatan angin yang ada dalam dirimu bukan sekadar anugerah, melainkan warisan dari ayahmu. Kau bukan sekadar anak petani, Bayu. Kau adalah pewaris tahta yang telah lama hilang, dan satu-satunya yang bisa mengembalikan keseimbangan di dunia ini. Bayu merasa beban yang berat menghantam pundaknya. Ia baru saja mengetahui asal-usulnya, tetapi bersamaan dengan itu, ia juga menyadari bahwa takdir yang menunggunya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara lirih. Pria tua itu menatapnya dengan tajam. "Pertama-tama, kau harus menguasai kekuatanmu sepenuhnya," katanya. "Hanya dengan begitu, kau bisa menghadapi mereka yang masih mengincarmu dan mengambil kembali hak yang seharusnya menjadi milikmu." Bayu menggenggam tangannya erat. Ia masih belum tahu apakah dirinya siap untuk semua ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi kembali menjadi anak petani biasa. Takdirnya telah berubah, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bayu berdiri di puncak bukit yang tertutup kabut. Angin berputar mengelilinginya dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena tekanan yang ia rasakan. Pria tua yang baru saja mengungkapkan asal-usulnya kini berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam, seolah sedang menimbang seberapa jauh kesiapan Bayu untuk menghadapi ujian berikutnya. "Untuk benar-benar menguasai angin, kau harus terlebih dahulu menaklukkan badai," katanya dengan suara dalam yang menggema di antara desir angin yang semakin kencang. Bayu menelan ludah. Ia belum pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Sejak kecil, ia memang sering bermain dengan angin, merasakan hembusan lembut yang menari di antara sawah dan pepohonan. Namun, kini ia tahu bahwa angin bukan sekadar teman yang menyejukkan. Angin bisa berubah menjadi kekuatan yang liar dan ganas, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh sembarang orang. "Bagaimana aku bisa menaklukkan badai?" tanyanya dengan suara yang dipenuhi kebimbangan. Pria tua itu mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan hitam menggulung di atas mereka, membentuk pusaran raksasa yang berputar seperti naga yang baru saja terbangun dari tidurnya. Petir menyambar, menyinari langit yang tiba-tiba menjadi kelam. Bayu merasakan angin menerpa tubuhnya dengan kekuatan yang hampir membuatnya terjatuh. "Badai ini bukan sekadar ujian fisik," kata pria tua itu. Suaranya tetap tenang di tengah keganasan cuaca. "Ini adalah ujian jiwamu. Jika kau bisa menaklukkan badai di luar sana, maka kau juga akan bisa menaklukkan badai di dalam hatimu." Bayu mengertakkan giginya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah mantap, ia maju ke tengah pusaran angin yang semakin liar, merasakan setiap embusan yang menusuk kulitnya seperti pisau tajam. Ia mencoba mengangkat tangannya, mencoba merasakan ritme angin yang mengamuk, tetapi semakin ia berusaha, semakin liar angin itu berputar di sekelilingnya. "Fokus," gumamnya pada dirinya sendiri, berusaha mengingat pelajaran yang pernah ia pelajari secara naluriah ketika masih kecil. Namun, angin tidak bisa dipaksa. Semakin ia mencoba memegang kendali, semakin kuat badai itu melawan. Tubuhnya terdorong ke belakang, hampir terhempas ke tanah jika ia tidak segera menancapkan kakinya dengan kuat. Bayu mulai panik. Bagaimana mungkin ia bisa menaklukkan kekuatan sebesar ini? Apakah benar dirinya adalah pewaris kerajaan Bayu Graha? Ataukah semua ini hanyalah kesalahan? Dan ia hanyalah anak petani biasa yang kebetulan memiliki sedikit hubungan dengan angin? Di tengah kegelisahannya, suara pria tua itu kembali terdengar. "Angin bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dengan paksa. Kau tidak bisa menaklukkan badai dengan melawannya secara langsung. Kau harus memahami iramanya, menjadi satu dengan angin itu sendiri. Hanya dengan begitu kau bisa benar-benar menguasainya." Bayu terdiam, lalu menutup matanya perlahan. Ia mencoba merasakan angin bukan sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari dirinya. Ia membiarkan tubuhnya mengikuti arah pusaran, tidak lagi berusaha melawan tetapi menari bersama kekuatannya. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan angin yang ia kendalikan, tetapi dirinya yang menyatu dengan angin. Saat Bayu membuka matanya kembali, badai di sekelilingnya masih mengamuk. Tetapi kali ini ia tidak lagi merasa terhanyut atau terdorong oleh kekuatannya. Ia adalah bagian dari badai itu. Ia bisa merasakan setiap arus yang berputar, setiap getaran yang mengalir di dalamnya. Dengan satu tarikan napas dalam,
Ia menggerakkan tangannya perlahan, mengikuti ritme yang sudah ia rasakan dalam hatinya. Dan seketika, pusaran badai mulai mereda, berubah menjadi hembusan angin yang menari lembut di sekelilingnya. Pria tua itu tersenyum melihatnya. "Kau mulai mengerti," katanya. "Tetapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kau pelajari sebelum kau bisa benar-benar memahami warisan yang ada dalam darahmu." Bayu menarik napas panjang, merasa tubuhnya masih gemetar karena pengalaman luar biasa yang baru saja ia lalui. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang berubah. Sebuah keyakinan bahwa ia memang bukan sekadar anak petani biasa. Ia memiliki takdir yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan sekarang, ia siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini. Bayu duduk di tepi tebing setelah melewati ujian badai yang mengguncang tubuh dan jiwanya. Napasnya masih tersengal. Tetapi dalam hatinya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin berhembus lembut di sekelilingnya, seolah-olah merayakan keberhasilannya dalam menyatu dengan kekuatannya. Namun, pria tua yang telah mengujinya tidak memberi waktu lama untuk beristirahat. Dengan sorot mata yang tajam dan penuh makna, ia mendekati Bayu dan berkata, "Badai hanyalah pintu gerbang pertama. Masih ada rahasia yang harus kau ungkap." Bayu mengangkat wajahnya, menatap pria tua itu dengan rasa penasaran. Ia pikir bahwa menguasai badai adalah puncak dari kemampuannya, tetapi rupanya masih ada hal yang belum ia ketahui. "Rahasia apa yang kau maksud?" tanyanya. Suaranya penuh dengan ketertarikan. Pria tua itu tersenyum samar, lalu mengulurkan tangannya ke langit. Seketika, angin timur berhembus lebih kencang, membawa aroma asin dari lautan yang jauh di seberang sana. "Angin timur bukan sekadar hembusan yang datang tanpa tujuan," katanya perlahan. "Di dalamnya tersimpan pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan alam." Bayu memejamkan mata, mencoba merasakan angin yang berhembus di sekelilingnya. Ia bisa merasakan perbedaannya. Angin timur lebih hangat, lebih halus, tetapi memiliki arus yang lebih dalam. Seolah-olah angin ini membawa cerita dari tempat yang jauh. Bisikan dari masa lalu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Saat ia semakin tenggelam dalam perasaan itu, tiba-tiba sebuah gambaran muncul dalam pikirannya. Sebuah kerajaan kuno yang berdiri megah di tepi lautan, bendera dengan lambang pusaran angin berkibar di menara-menara tinggi, dan seorang raja dengan tatapan penuh kebijaksanaan berdiri di hadapan rakyatnya. Bayu tersentak, matanya terbuka lebar. Aku melihat sesuatu," bisiknya. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. "Itulah rahasia pertama angin timur," katanya. Ia membawa kenangan dari masa lalu, membuka tabir sejarah yang telah lama terkubur. "Apa yang kau lihat adalah bayangan kerajaan Bayu Graha, negeri yang seharusnya menjadi tempatmu." Bayu terdiam, pikirannya berputar cepat. Jika itu benar, maka darahnya memang berasal dari kerajaan yang telah lama hilang. Tapi bagaimana mungkin ia tidak pernah tahu sebelumnya? Bagaimana mungkin keluarganya tidak pernah menceritakan tentang asal-usulnya? "Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang Bayu Graha?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menarik napas dalam sebelum menjawab. "Karena Bayu Graha telah lama jatuh ke dalam kegelapan," katanya. "Raja terakhirnya, yang juga merupakan leluhurmu, menghilang dalam badai yang menghancurkan istana. Sejak saat itu, kerajaan itu hanya menjadi bisikan dalam angin, legenda yang hampir terlupakan." Bayu mengepalkan tangannya. Jika ia memang keturunan dari kerajaan itu, berarti ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar memahami angin. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada negerinya, menemukan jejak sejarah yang telah lama hilang. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya dengan penuh tekad. Pria tua itu tersenyum tipis, seolah telah menunggu pertanyaan itu sejak lama. "Kau harus mengikuti arah angin timur," katanya. "Ia akan membawamu ke tempat di mana semua jawaban menanti. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kau akan menghadapi lebih banyak rintangan, lebih banyak ujian. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh yang akan bertahan sampai akhir." Bayu mengangguk. Ia tidak lagi ragu dengan jalannya. Jika angin telah memilihnya, maka ia akan mengikuti kemanapun ia harus pergi. Dengan tekad yang membara di dadanya, ia berdiri, membiarkan angin timur membimbingnya menuju takdir yang telah lama menantinya. Bayu berdiri di puncak tebing,
membiarkan angin timur membelai wajahnya dengan lembut. Kini ia mengerti bahwa angin bukan hanya sekadar kekuatan alam yang tak terlihat, tetapi juga pembawa pesan dari masa lalu, pemandu bagi mereka yang mau mendengarkan. Dengan tekad yang semakin menguat, ia memutuskan untuk mengikuti arah angin timur, berharap dapat menemukan kebenaran tentang kerajaan yang telah lama tenggelam dalam sejarah Bayugraha. Namun, perjalanan menuju negeri yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa ditempuh dengan mudah. Setelah berpamitan kepada pria tua yang telah menjadi gurunya, Bayu menuruni tebing dan kembali ke desanya. Ia tidak berniat tinggal lebih lama, hanya sekadar mengemasi barang-barangnya yang diperlukan untuk perjalanan panjangnya. Ia membawa sedikit bekal, sehelai kain tebal untuk melindungi diri dari cuaca dingin, dan sebuah belati yang diberikan oleh ayahnya sejak kecil. Ketika ibunya melihatnya bersiap-siap untuk pergi, air matanya mengalir perlahan. "Kemana kau akan pergi, anakku?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Bayu menggenggam tangan ibunya dengan lembut, menatap matanya dalam-dalam. "Aku harus pergi, Ibu. Aku harus mencari tahu tentang asal-usul kita, tentang kerajaan Bayugraha yang telah hilang," katanya dengan penuh keyakinan. Ibunya menggeleng lemah, hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Mengapa kau harus mengungkit masa lalu yang telah lama terkubur? Tidak cukupkah hidup kita yang damai di desa ini?" Namun, Bayu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di luar sana. Ia tidak bisa mengabaikan panggilan ini. Setelah berpamitan dengan ibunya dan penduduk desa, Bayu melangkah menuju arah timur, mengikuti bisikan angin yang memandunya. Perjalanannya dimulai dari hutan lebat yang selama ini menjadi batas desa. Dedaunan yang berguguran, suara burung-burung yang berkicau, dan gemerisik angin di antara pepohonan seakan memberi salam perpisahan padanya. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Di dalam hutan itu, Bayu merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seakan ada mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia meneguhkan hati, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perasaan gugup karena memasuki wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, suara gemerisik yang aneh terdengar dari semak-semak di sekitarnya. Bayu berhenti, matanya menyapu ke segala arah, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang rimbun, muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Orang itu berdiri diam, menatap Bayu dengan sorot mata tajam yang menyala di balik kegelapan. "Kau adalah anak yang dipilih oleh angin," suaranya terdengar parau, penuh misteri. "Namun, sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus membuktikan bahwa kau layak." Bayu menegakkan tubuhnya, tidak menunjukkan rasa takut. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan hati-hati. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin di sekeliling mereka berputar liar, menciptakan pusaran yang mengguncangkan pepohonan. Bayu segera menyadari bahwa ini adalah ujian lain, ujian yang akan mengukur sejauh mana ia telah menguasai kekuatan angin. Tanpa ragu, ia menutup matanya, merasakan hembusan angin di sekelilingnya. Ia membiarkan kekuatannya mengalir, mencoba menyatu dengan arus udara yang berputar. Dalam hitungan detik, Bayu menggerakkan tangannya dengan perlahan, mengikuti ritme angin. Pusaran yang tadinya liar kini mulai mereda, mengikuti kehendaknya. Ia mengatur aliran udara dengan penuh kendali, hingga akhirnya angin kembali menjadi hembusan lembut yang menenangkan. Sosok berjubah itu mengangguk pelan. "Kau memang layak," katanya. "Namun, ingatlah, perjalananmu masih panjang. Apa yang kau hadapi di depan akan jauh lebih sulit dari ini." Bayu menghela napas, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam dunia yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di perjalanan ini, tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus maju, mengikuti arah angin yang telah memilihnya sejak awal. Dengan penuh keyakinan, ia kembali melangkah, meninggalkan hutan dan menuju negeri yang hilang, tempat kebenaran menunggunya. Bayu melanjutkan perjalanannya melewati hamparan padang rumput yang luas, di mana angin berembus sepau-sepau membawa aroma tanah yang baru diguyur hujan. Langit mulai berubah warna, menampilkan semburat jingga keemasan yang memantulkan sinar matahari senja. Dalam kesunyian yang hanya diiringi suara desir angin dan gemerisik rumput yang bergoyang, Bayu merasa seperti sedang memasuki dunia yang berbeda, dunia di mana angin bukan sekadar fenomena alam,
tetapi sebuah entitas yang memiliki jiwa dan kehendaknya sendiri. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tengah mengawasinya. Bukan makhluk biasa, bukan manusia atau binatang liar, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih dalam dari apa yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Bayu menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia telah melalui banyak ujian, dan ia tidak boleh takut terhadap hal yang belum ia pahami. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin membisikkan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membentuk pusaran kecil di sekelilingnya. Bayu membuka matanya, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan jubah putih yang melambai-lambai tertiup angin. Rambutnya yang panjang berwarna perak berkilauan seperti pantulan cahaya bulan. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. "Bayu, anak dari tanah dan angin, kau telah datang jauh," katanya dengan suara yang terdengar seperti nyanyian lembut yang berbaur dengan hembusan udara. Bayu menatap wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapakah engkau?" tanyanya dengan hati-hati. Wanita itu tersenyum tipis, lalu melangkah mendekatinya. "Aku adalah penjaga angin, saksi dari setiap perjalanan yang dilalui oleh mereka yang terpilih. Kau telah menunjukkan keberanian dan keteguhan hati, tetapi perjalananmu masih belum selesai." Suaranya mengandung kehangatan, tetapi juga keseriusan yang membuat Bayu sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. "Angin telah membawamu ke tempat ini bukan tanpa alasan," lanjut wanita itu. "Ada rahasia yang harus kau ketahui. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hembusan angin yang berbisik di telingamu sejak kecil. Kau bukan hanya seorang anak petani biasa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin. Kau adalah keturunan dari penguasa angin terakhir, pewaris takdir yang telah lama terlupakan." Bayu terdiam, merasakan dadanya berdegup lebih kencang. Kata-kata itu begitu besar, begitu berat untuk dicerna dalam sekejap. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya, dan angin di sekeliling mereka mulai berputar dengan lembut, menciptakan pusaran cahaya yang memancarkan bayangan-bayangan masa lalu. Bayu melihat gambaran sebuah kerajaan yang megah, dengan menara-menara tinggi yang menjulang ke langit, dikelilingi oleh awan putih yang berputar melindunginya. Ia melihat seorang raja yang berdiri gagah di atas balkon istananya, dengan jubah panjang yang berkibar diterpa angin. Raja itu menatap jauh ke cakrawala, seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. "Kerajaan Bayugraha," bisik wanita itu, "dulu adalah negeri yang makmur, di mana angin bukan hanya sekadar elemen alam, tetapi sahabat dan pelindung. Raja terakhir, Prabu Sagara Angin, memiliki kekuatan luar biasa untuk berbicara dengan angin dan mengendalikannya dengan kehendaknya. Namun, musuh-musuhnya merasa iri dan takut akan kekuatannya. Mereka bersekutu untuk menghancurkan Bayugraha, mengkhianati kepercayaan yang telah lama terjalin." Bayu menyaksikan bagaimana istana itu akhirnya runtuh, bagaimana angin yang dulu melindungi mereka berubah menjadi badai besar yang menelan segalanya. Para penghuni kerajaan berlarian, berusaha menyelamatkan diri, tetapi satu persatu mereka lenyap dalam kegelapan. "Ayahmu, Bayu," lanjut wanita itu, "adalah keturunan terakhir dari Prabu Sagara Angin. Ia diselamatkan oleh para pelayan setia kerajaan dan dibawa ke desa tempat kau dibesarkan, agar garis keturunan Bayugraha tidak sepenuhnya lenyap." Bayu merasa tenggorokannya mengering. Selama ini, ia hidup sebagai anak petani yang sederhana, tanpa mengetahui bahwa darah kerajaan mengalir dalam tubuhnya. Ia merasa bagaikan daun yang terbawa angin ke tempat-tempat yang tidak pernah ia bayangkan. "Jika begitu, apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu menatapnya dengan lembut. "Takdir telah memilihmu untuk membangkitkan kembali kekuatan yang telah lama hilang. Kau harus menguasai angin sepenuhnya dan menemukan kembali negeri yang telah terkubur oleh waktu." Bayu menghela napas panjang, merasakan beban besar yang kini berada di pundaknya. Namun, di balik segala keraguan dan kebingungan, ada bara semangat yang perlahan menyala dalam hatinya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus melangkah maju, menerima takdirnya, dan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bisikan angin. Dengan penuh tekad, ia mengangguk kepada wanita itu. "Aku siap," katanya dengan suara yang mantap. Wanita itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya sekali lagi. Angin kembali berputar, membentuk jalan di hadapan Bayu. "Ikutilah angin ini," katanya.
Ia akan membawamu ke tempat di mana semua jawaban berada. Bayu menatap ke depan, ke arah jalan yang berkelok di antara bukit-bukit berkabut. Ia tahu bahwa apa yang menantinya di sana akan lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi takdirnya dengan kepala tegak, karena ia adalah anak dari angin, pewaris kekuatan yang tak terhingga. Langkah Bayu terasa lebih mantap saat ia melangkah menuju takdirnya. Angin yang berputar di sekelilingnya seakan membisikkan kata-kata penyemangat, memberikan kekuatan yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata. Setiap hembusan udara yang menyentuh kulitnya membawa serpihan kenangan dari masa lalu, mengingatkannya bahwa darah seorang raja penguasa angin mengalir di dalam dirinya. Kini, ia bukan lagi anak petani biasa, melainkan pewaris terakhir Bayu Graha, negeri yang telah lama tenggelam dalam bayang-bayang sejarah. Perjalanan Bayu membawanya ke puncak sebuah bukit yang tinggi, di mana langit tampak lebih dekat seakan bisa digapai dengan tangan. Di puncak itulah, sebuah gerbang tua berdiri kokoh, meskipun diterpa waktu dan angin selama berabad-abad lamanya. Pintu gerbang itu terbuat dari batu putih yang dipenuhi ukiran kuno, menampilkan gambaran burung-burung raksasa yang melayang di antara awan. Bayu dapat merasakan bahwa di balik gerbang inilah letak kunci dari semua jawaban yang ia cari. Saat ia mendekati gerbang itu, sebuah suara menggema di udara, seperti angin yang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hatinya. Wahai pewaris angin, kau telah datang sejauh ini. Apakah kau siap menerima takdir yang telah dituliskan untukmu? Bayu menghela napas dalam, lalu mengangguk. Aku siap, jawabnya dengan mantap. Seketika, angin bertiup lebih kencang, dan gerbang batu itu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan menuju sebuah kuil kuno yang berdiri di tengah lembah tersembunyi. Bayu melangkah masuk, dan saat itu juga, sekelilingnya berubah. Ia kini berdiri di sebuah aula luas yang diterangi cahaya berpendar dari kristal-kristal yang tergantung di langit-langit. Dinding-dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan kuno yang tampak bersinar samar. Di tengah aula, terdapat sebuah altar batu dengan simbol angin yang terukir di atasnya. Bayu merasakan ada kekuatan besar yang bersemayam di tempat ini, kekuatan yang telah menunggunya selama berabad-abad. Dari balik bayangan, sosok wanita berjubah putih yang sebelumnya ia temui kembali muncul. Kali ini, di sisinya berdiri seorang pria tua berjenggot panjang, mengenakan jubah biru dengan hiasan perak berbentuk pusaran angin. Bayu, kata pria itu, suaranya dalam dan berwibawa, kau telah sampai di tempat yang seharusnya. Kini saatnya kau menerima warisan yang telah lama menanti kedatanganmu. Bayu berjalan mendekati altar dengan hati yang berdebar. Ia melihat sebuah benda tergeletak di atas batu suci itu. Sebuah kipas besar yang terbuat dari bulu-bulu burung legendaris. Saat ia meraih kipas itu, sebuah cahaya menyelimutinya, dan ia merasakan energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika, ia memahami semua yang sebelumnya tak ia mengerti. Rahasia angin, cara berbicara dengannya, serta bagaimana memanggil badai atau menenangkan topan hanya dengan satu hembusan napas. Saat cahaya meredup, Bayu membuka matanya dengan tatapan yang berbeda. Ia bukan lagi anak desa yang ragu akan kemampuannya, tetapi seorang penguasa angin sejati yang telah menerima takdirnya. Pria tua itu mengangguk dengan bangga. Kini kau adalah pemegang kekuatan sejati. Dengan kekuatan ini, kau bisa mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang, membangkitkan kembali kejayaan Bayu Graha, dan menjaga agar angin tetap menjadi pelindung, bukan penghancur. Bayu merasakan angin mengitari tubuhnya dengan lembut, seakan menyambutnya sebagai pemimpin baru mereka. Namun, ia juga tahu bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya. Wanita berjubah putih itu tersenyum. Dunia telah lama kehilangan penguasa angin yang sejati. Kau harus menunjukkan bahwa angin bisa menjadi sahabat, bukan musuh. Kembalilah ke negerimu, gunakan kekuatanmu untuk kebaikan, dan tunjukkan bahwa takdir tidak bisa dipungkiri. Dengan tekad yang membara, Bayu mengangkat kipas pusaka itu dan mengayunkannya perlahan. Seketika, angin bergerak mengikuti kehendaknya, membentuk pusaran yang melingkari tubuhnya tanpa membahayakan apapun di sekitarnya. Ia tersenyum. Kini, ia memahami segalanya. Ia adalah angin, dan angin adalah dirinya. Ia tidak akan lagi takut, tidak akan ragu, karena inilah jalan yang telah digariskan untuknya sejak awal. Saat ia meninggalkan kuil itu,
Langit di atasnya tampak lebih cerah, seakan merestui perjalanannya. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisahnya, tetapi sebuah awal dari legenda baru, legenda tentang anak petani yang menjadi penguasa angin, yang namanya akan dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang.